Sore itu, Pulau Mas yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi panggung amarah. Jalanan sempit di depan rumah megah Ahmad Sahroni dipenuhi teriakan lantang. Spanduk dengan tulisan besar-besar terbentang. DPR bukan wakil rakyat. Udara bergetar oleh suara toa yang memekakkan telinga bercampur dengan bau keringat massa dan asap rokok yang memenuhi udara. Sorot cahaya senja matahari menimpa dinding putih rumah Sahroni, membuatnya tampak seperti panggung yang disorot sorotan lampu teater. Hanya saja kali ini aktornya bukan politisi, melainkan rakyat yang muak. Seseorang dari kerumunan melangkah maju, wajahnya merah oleh emosi. "Dulu kau bilang rakyat tolol kalau mau bubarkan DPR ya?" teriaknya sambil menunjuk gerbang rumah. Teriakan itu disambut gemuruh massa, seperti gelombang yang datang bergulung-gulung. Ada yang melemparkan botol kosong, ada pula yang menyalakan flare merah, menciptakan suasana seperti medan perang kecil di tengah pemukiman elit. Kamera wartawan sibuk mengabadikan momen, sementara aparat berjaga dengan wajah tegang. Namun yang paling menusuk adalah ketegangan di udara. Sebuah rasa tidak terucapkan bahwa sore itu, rakyat bukan sekedar berdemonstrasi. Mereka sedang menagih harga dari sebuah ucapan arogan. Dan di tengah hiruk pikuk itu, muncul suara Rocky Gerung di layar televisi yang menyiarkan langsung. Dengan nada datar namun penuh sinisme, ia berkata, "Ini bukan sekadar rumah yang digeruduk, ini simbol. Ketika rakyat sudah tidak percaya pada parlemen, mereka akan mengetuk pintu rumah wakilnya dengan tangan kosong atau dengan kemarahan." Teriakan itu disambut gemuruh massa, seperti gelombang yang datang bergulung-gulung. Ada yang melemparkan botol kosong, ada pula yang menyalakan flare merah, menciptakan suasana seperti medan perang kecil di tengah pemukiman elit. Kamera wartawan sibuk mengabadikan momen, sementara aparat berjaga dengan wajah tegang. Namun yang paling menusuk adalah ketegangan di udara. Sebuah rasa tidak terucapkan bahwa sore itu rakyat bukan sekedar berdemonstrasi, mereka sedang menagih harga dari sebuah ucapan arogan. Dan di tengah hiruk pikuk itu muncul suara Rocky Gerung di layar televisi yang menyiarkan langsung. Dengan nada datar namun penuh sinisme ia berkata, "Ini bukan sekedar rumah yang digeruduk, ini simbol. Ketika rakyat sudah tidak percaya pada parlemen, mereka akan mengetuk pintu rumah wakilnya, dengan tangan kosong atau dengan kemarahan." Suaranya memotong bising seperti pisau yang menusuk jantung narasi kekuasaan. Penonton yang menyimak siaran itu pun terdiam, lalu tertawa getir. Kata-kata Rocky seperti menampar wajah DPR yang selama ini merasa kebal. Ia tidak sekedar mengomentari kejadian malam itu, tapi membongkar kepalsuan institusi yang seharusnya mewakili rakyat. Seolah-olah ia berkata, ketika DPR menutup telinga, jangan kaget jika rakyat mendobrak pintu. Adegan itu menandai babak baru, bukan sekadar massa yang marah, bukan sekadar politisi yang ketakutan. Ini adalah cermin retak dari demokrasi yang kehilangan makna. Sebuah ledakan kecil di Pulau Mas, tapi gema politiknya bisa menjalar ke seluruh negeri. Pagi harinya, halaman depan rumah Ahmad Sahroni masih penuh dengan jejak semalam. Botol plastik berserakan, spanduk kuset terletak di tanah, dan bekas flare meninggalkan noda hitam di aspal. Walau masa sudah bubar, udara di Pulau Mas tetap terasa berat. Seakan-akan amarah itu masih menggantung, menolak hilang begitu saja. Bayangan wajah rakyat yang menatap geram dari balik pagar tidak bisa disapu bersih oleh sinar matahari. Di layar kaca, media sibuk memutar ulang rekaman malam penuh ketegangan itu. Kamera menyorot pagar besi yang berguncang diterjang massa, lalu menampilkan wajah Sahroni yang pucat. Ia tidak sedang di rumah, ia kabur ke negeri seberang. Terlihat sorot matanya memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa ditutupi. Rasa takut, sebuah ketakutan yang jarang terlihat dari seorang politisi yang selama ini terbiasa bicara lantang. Dan di tengah pusaran opini itu, Rocky Gerung kembali melontarkan kalimat yang membuat penonton terdiam. Ini bukan sekedar serangan ke rumah pribadi, ini adalah simbol keruntuhan. Rumah DPR sudah roboh lebih dulu di hati rakyat, dan rumah Sahroni hanya jadi alamat untuk mengirimkan pesan itu. Kalimatnya dingin namun memukul tepat ke ulu hati. Penonton televisi maupun netizen di media sosial pun ramai memperbincangkannya. Ada yang menyebut peristiwa itu sebagai balasan setimpal dari ucapan arogan Sahroni. Ada pula yang melihatnya sebagai pertanda bahwa rakyat kini sudah tidak percaya lagi dengan jalur formal demokrasi.
Hashtag DPR runtuh menggema di Twitter, menandai betapa dalam luka kepercayaan yang sudah terbuka. Di sisi lain, wajah DPR sebagai institusi makin tercoreng. Publik tidak lagi melihat lembaga itu sebagai rumah aspirasi, melainkan sekedar bangunan mewah yang penuh dengan kursi empuk dan politisi kaya raya. Gambar rumah Sahroni yang digeruduk massa menjadi cermin yang diperbesar. Beginilah sesungguhnya jarak antara rakyat dan wakilnya. Dan Rocky menutup komentarnya dengan satu peringatan yang menggema. Ketika rakyat sudah kehilangan alamat di Senayan, mereka akan mencari alamat baru, dan alamat itu bisa rumah siapa saja yang bersembunyi di balik jabatan. Sebuah kalimat yang tidak hanya menohok Sahroni, tapi juga seluruh anggota DPR yang mungkin malam itu ikut gelisah dalam tidurnya. Semua orang masih ingat bagaimana Ahmad Sahroni berdiri tegak di depan kamera dengan nada congkak melontarkan kalimat yang kemudian viral. Orang yang cuman punya mental dan bilang bubarin DPR adalah orang paling tolol sedunia. Ucapan itu bukan sekadar kata-kata, tapi tamparan bagi jutaan rakyat yang kecewa dengan wakilnya. Dan kini, publik seperti membalas tamparan itu dengan cara yang lebih pedih, menggedor pintu rumahnya. Seakan-akan rakyat berkata, kalau kami tolol, maka biarkan ketololan ini yang akan menghantuimu. Adegan sore di Pulau Mas bukan sekedar insiden, melainkan pertunjukan karma politik. Rocky Gerung menekankan hal itu dengan sinis. Politisi lupa bahwa kata-kata itu punya nyawa. Dilempar sembarangan, ia akan kembali seperti bumerang yang menghantam kepala pengucapnya sendiri. Dan bumerang itu, sore itu, menghantam tepat di halaman rumah Sahroni. Bagi rakyat, ucapan arogan Sahroni adalah bukti betapa DPR merasa diri mereka suci, kebal kritik, bahkan merendahkan akal sehat masyarakat. Maka wajar jika akhirnya publik memilih jalan perlawanan yang lebih frontal. Rocky menyebut ini sebagai balasan logis dari kesombongan politik. Sebab dalam demokrasi yang sudah sakit, rakyat hanya punya satu senjata tersisa, kemarahan. Kemarahan itu meledak di Pulau Mas, namun gema kalimat arogan Sahroni terdengar jauh melampaui pagar rumahnya. Di warung kopi, di jalanan, di media sosial, rakyat bergumam dengan nada yang sama. Jangan anggap kami tolol. Sebuah perlawanan sunyi yang kemudian terakumulasi jadi ledakan nyata. Inilah bentuk karma yang paling nyata. Publik tidak lagi percaya kata-kata manis. Mereka langsung menghukum ucapan arogan dengan aksi. Rocky dengan tatapan dingin khasnya lalu melanjutkan. Kalimat arogan seorang wakil rakyat adalah pengakuan bahwa ia sudah bukan wakil rakyat lagi. Ia hanya wakil dirinya sendiri. Dan rakyat, kalau dipermainkan, akan mencari cara untuk mengingatkan. Kalimat itu menggema seperti lonceng kematian bagi kehormatan DPR yang sudah lama runtuh. Maka, sore di Pulau Mas bukan hanya tentang massa yang marah, bukan hanya tentang seorang politisi yang panik di balik pagar tinggi. Itu adalah panggung di mana karma politik dimainkan di depan mata bangsa. Kata-kata arogan yang dulu diucapkan dengan bangga, kini kembali sebagai mimpi buruk. Setelah kejadian Pulau Mas, satu hal makin jelas. Jarak antara rakyat dan DPR sudah seperti jurang yang tak bisa dijembatani. Bukan sekedar rumah Sahroni yang dipagari besi tinggi, tapi seluruh gedung DPR di Senayan pun kini terasa seperti benteng yang melindungi segelintir elit dari rakyat yang seharusnya mereka wakili. Bayangan pagar itu menjadi simbol betapa DPR semakin terasing, semakin eksklusif, semakin menutup diri. Rocky menegaskan hal ini dengan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. DPR hari ini bukan rumah aspirasi, melainkan bunker ketakutan. Mereka takut pada rakyat, tapi rakus pada fasilitas. Ucapannya menohok karena publik melihat kenyataan itu setiap hari. Alih-alih mendengar suara rakyat, DPR lebih sibuk mengatur proyek, menaikkan tunjangan, dan memperkokoh kenyamanan pribadi. Dan ironinya,
Setiap kali ada kritik, DPR tidak merespons dengan introspeksi, melainkan dengan arogansi. Mereka menyebut rakyat tolol, menyebut protes sebagai kebodohan, bahkan menyindir bahwa masyarakat tidak paham kerja parlemen. Padahal yang dilihat rakyat sangat sederhana. Kinerja minim, skandal berlimpah, dan fasilitas mewah yang tak pernah berhenti mengalir. Adegan massa yang mendobrak pagar rumah Sahroni menjadi bukti nyata betapa kanal formal demokrasi sudah dianggap buntu. Siapa lagi yang percaya aspirasi bisa tersampaikan lewat jalur resmi? Setiap petisi ditolak, setiap protes diabaikan, setiap kritik disambut dengan cibiran. Maka wajar jika akhirnya publik memilih cara paling ekstrim, langsung mengedor pintu rumah wakilnya sendiri. Rocky lalu menambahkan dengan nada dingin, demokrasi tanpa kepercayaan hanyalah dekorasi, dan DPR sudah menjadi dekorasi yang mahal tapi tidak berguna. Kalimat ini bagai cambuk yang membuka kenyataan pahit. Lembaga yang seharusnya mewakili rakyat justru jadi perwakilan paling sempurna dari ketidakpedulian elit. Dari titik ini, publik pun mulai mengajukan pertanyaan yang lebih menakutkan. Kalau DPR sudah tidak lagi berpihak, kalau jalur formal sudah muntep, lalu apa yang tersisa untuk rakyat? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawabannya sendiri. Dan jawabannya bisa berupa gelombang perlawanan yang jauh lebih besar dari sekedar penggerebekan di Pulau Mas. Di tengah riuh amarah rakyat, ada satu isu yang tiba-tiba menguap begitu saja. Rencana kenaikan gaji DPR. Beberapa minggu lalu, isu ini sempat membuat publik mendidih. Rakyat berteriak, bagaimana mungkin di tengah ekonomi yang seret, para wakil rakyat justru sibuk menghitung angka tambahan untuk kantong mereka. Namun, setelah rumah Sahroni digeruduk, topik itu perlahan menghilang dari layar utama. Seolah-olah Pulau Mas menjadi drama baru yang menutupi skandal lama. Rocky Gerung melihat pola ini dengan tajam. Ia berkata, politik selalu punya trik. Ketika api sedang membesar, ciptakan api baru di tempat lain. Biar perhatian rakyat berpindah, sementara dapur kekuasaan tetap masak diam-diam. Kalimat ini membuat penonton terdiam, karena memang begitulah pola politik selama ini. Menciptakan pengalihan isu agar publik sibuk mengomentari drama, bukan kebijakan. Bayangkan, sore penuh teriakan di Pulau Mas ditayangkan berkali-kali, dijadikan headline media, didorong terus di jagat maya. Sementara itu, diskusi soal kenaikan gaji DPR perlahan lenyap. Tidak ada lagi pembahasan serius, tidak ada lagi debat publik. Yang tersisa hanyalah potongan gambar pagar rumah, sorot wajah Sahroni, dan narasi bahwa politisi sedang jadi korban. Sebuah ironi yang justru membuat rakyat makin muak. Rocky menyindir hal ini dengan pedas. DPR pandai memainkan drama. Mereka pintar berperan sebagai korban. Padahal rakyat tahu siapa sebenarnya perampok sesungguhnya. Kalimat itu menusuk karena publik sadar. Para politisi tidak hanya lihai membuat undang-undang, tapi juga mahir mengatur panggung isu. Pulau Mas hanyalah salah satu panggung, sementara di balik layar, kenaikan gaji terus bergerak tanpa hambatan. Dan disinilah letak provokasinya, rakyat dipaksa fokus pada wajah Sahroni yang pucat, pada masa yang marah, pada drama pagar yang terguncang. Tapi lupa, ada skenario yang jauh lebih berbahaya. Legitimasi untuk menambah pundi-pundi DPR sudah hampir ketok palu. Bagi Rocky ini bukan sekadar pengalihan, melainkan penipuan kolektif yang sengaja dipelihara. Maka sore di Pulau Mas, bagi Rocky, hanyalah cermin yang lebih besar. Rakyat digiring untuk berdebat tentang insiden personal, sementara uang mereka sedang dipreteli lewat keputusan politik. Dan di titik inilah, pertanyaan besar muncul, apakah rakyat akan terus sibuk menonton drama, atau akhirnya sadar bahwa panggung ini hanya trik untuk mengalihkan pandangan dari rampok yang sebenarnya. Ketika kamera media terus menyorot pagar rumah Sahroni, ada sesuatu yang lebih halus sedang dimainkan. Narasi besar mulai dibangun, politisi sebagai korban. Gambar Sahroni berdiri di balik aparat diputar berulang-ulang, seakan-akan ia adalah sosok yang sedang dizolimi. Padahal, rakyat tahu betul siapa yang selama ini menzalimi mereka. Inilah seni lama politik, membalik fakta, menjadikan elit yang arogan seolah-olah pihak yang paling menderita. Rocky Gerung langsung menertawakan skenario itu. Dengan nada sinis, ia berkata, ketika rakyat dipukul dengan kebijakan, politisi berpura-pura kesakitan karena pagar rumahnya digedor. Kalimat ini menusuk,
Karena tepat di saat rakyat sedang meringis menanggung beban hidup, televisi justru dipenuhi drama seorang politisi yang pura-pura teraniaya. Media, tanpa sadar atau justru dengan sadar, menjadi pengeras suara narasi ini. Gambar Sahroni yang pucat jauh lebih viral ketimbang tabel rencana kenaikan gaji DPR. Headline yang bombastis soal rumah wakil rakyat digeruduk lebih menjual ketimbang laporan detail tentang miliaran rupiah uang rakyat yang hendak disalurkan ke kantong legislatif. Inilah triknya, mengalihkan emosi publik ke drama personal agar substansi kebijakan luput dari perhatian. Rocky menambahkan, elit politik tidak pernah kehilangan skenario. Mereka bisa mengatur konflik, bisa mengatur korban, bahkan bisa mengatur simpati publik. Semua itu demi satu tujuan, meloloskan kepentingan mereka sendiri. Kalimat ini seperti menyingkap tabir. Penonton yang awalnya terhanyut oleh drama Pulau Mas kini mulai menyadari, jangan-jangan kita sedang ditipu oleh panggung yang sengaja dipentaskan. Ironinya, narasi itu berhasil. Di ruang digital, perdebatan publik lebih banyak soal apakah massa bersalah menggeruduk rumah pribadi, ketimbang soal mengapa DPR berani menaikkan gajinya di tengah rakyat yang kian sulit hidup. Rakyat dipancing untuk ribut tentang etika protes, sementara DPR melenggang dengan senyum tipis karena yang lebih penting sudah hampir lewat, tantah perlawanan. Maka menurut Rocky, sore di Pulau Mas bukan hanya tragedi arogansi yang berbalas, tapi juga eksperimen sosial. Elit sedang menguji seberapa mudah rakyat dialihkan emosinya, dan jawaban pahitnya sangat mudah. Rakyat diminta menatap pagar, sementara tangan elit sedang merojok isi dompet bangsa. Ketika drama Pulau Mas terus diputar di layar kaca, ada sesuatu yang lebih menakutkan sedang tumbuh di bawah permukaan. Kesabaran rakyat yang menipis. Mereka sudah lelah menunggu janji, muak dengan rapat-rapat formal, dan bosan dengan sidang paripurna yang tak pernah berpihak pada kehidupan nyata. Sore di Pulau Mas hanyalah gejala kecil dari sebuah letupan yang lebih besar. Letupan rasa frustasi yang selama ini dipendam terlalu lama. Rocky Gerung menatap fenomena itu dengan nada serius. Ia berkata, kalau rakyat sudah kehilangan kesabaran, demokrasi tidak lagi punya penyangga. Yang tersisa hanyalah jalanan. Kata-kata itu terdengar seperti ramalan yang suram, tapi publik tahu kebenarannya. Karena di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meroket, rakyat tidak lagi punya tenaga untuk bersabar menghadapi drama elit yang seolah tak pernah habis. Bukti paling jelas terlihat dari pola protes. Dulu, rakyat masih mau datang ke Senayan dengan spanduk dan orasi. Kini, mereka langsung menuju rumah pribadi politisi. Langkah ini simbolis sekaligus berbahaya. Artinya, rakyat tidak percaya lagi pada institusi. Mereka langsung mencari wajah yang bisa mereka mintai pertanggungjawaban. Dan wajah itu, sore itu, adalah Ahmad Sahroni. Di media sosial, kemarahan itu semakin meledak. Komentar-komentar pedas membanjiri lini massa. Kalau DPR terus naik gaji, jangan salahkan kami kalau kami yang akan tagih langsung di rumah masing-masing. Sebuah ancaman yang awalnya hanya bersuara di dunia maya, kini terbukti bisa menjadi nyata di jalanan. Rakyat tidak lagi ingin sekedar menulis, mereka ingin menunjukkan diri. Rocky menyebut ini sebagai titik bahaya. Ketika rakyat sudah tidak percaya lagi pada prosedur, maka satu-satunya yang tersisa adalah ledakan. Kata ledakan itu bergema, seolah-olah menggambarkan api kecil yang sewaktu-waktu bisa membakar seluruh sistem politik. Dan sore di Pulau Mas hanyalah percikan awal, sebuah peringatan dini yang mestinya membuat kekuasaan gemetar. Namun apakah elit mendengar? Sepertinya tidak. Mereka tetap sibuk memainkan narasi, tetap sibuk menghitung keuntungan, tetap sibuk melanggengkan kenyamanan. Padahal di luar sana, rakyat sudah berdiri di ujung kesabaran. Dan ketika batas itu dilewati, sejarah selalu menulis satu kata yang sama. Perlawanan. Di tengah kemarahan rakyat yang makin membara, satu hal yang paling menyakitkan bukan sekadar angka kenaikan gaji atau skandal individu. Yang lebih parah adalah hilangnya etika politik. Elit tak lagi bicara soal moral, tak lagi merasa malu, bahkan tak lagi peduli pada nilai dasar demokrasi. Yang ada hanyalah kalkulasi untung rugi, transaksi kepentingan, dan kesepakatan yang dibungkus rapat di balik pintu. Rocky menyindir dengan kalimat yang telak. Politik tanpa etika hanyalah perdagangan. Bedanya dengan pasar,
Di pasar rakyat bisa menawar. Di DPR, rakyat cuma disuruh bayar. Kata-kata itu membuat penonton tersentak. Karena di balik setiap kebijakan, rakyat tidak pernah benar-benar dilibatkan. Yang ada hanyalah pembagian kuota, proyek, dan fasilitas antar elit. Maka tidak heran jika rakyat akhirnya memilih jalannya sendiri. Jika DPR sudah melupakan etika, maka rakyat merasa tak punya kewajiban lagi untuk menghormati mereka. Penggerebegan rumah Sahroni adalah simbol pergeseran itu. Publik tidak lagi peduli dengan sopan santun politik, karena elit lebih dulu menghancurkannya. Rocky mempertegas, etika adalah jembatan terakhir antara rakyat dan wakilnya. Kalau jembatan itu sudah runtuh, maka yang tersisa hanyalah jurang. Dan jurang itu kini semakin nyata. Rakyat di satu sisi, DPR di sisi lain. Tidak ada lagi rasa saling percaya. Yang ada hanyalah rasa saling curiga. Adegan pagar rumah yang digedor sore itu adalah metafora sempurna. Bukan sekedar pagar besi yang bergetar, melainkan pagar etika politik yang sudah lama retak dan akhirnya runtuh. Rakyat mengetuk bukan dengan kata-kata, tapi dengan amarah. Dan elit pun hanya bisa bersembunyi tanpa tahu bagaimana membalasnya. Sore di Pulau Mas, dari kacamata Rocky, adalah bukti nyata bahwa politik kita sudah kehilangan ruh. Demokrasi hanya tinggal dekorasi, etika sudah jadi barang rongsokan, dan rakyat dipaksa percaya pada sistem yang tak lagi punya jiwa. Pertanyaannya kini sederhana tapi mengerikan. Sampai kapan rakyat mau dipaksa tunduk pada politik tanpa etika? Di balik wajah pucat Ahmad Sahroni, publik sebenarnya melihat dua bayangan besar yang selalu hadir di panggung politik, Jokowi dan Prabowo. Rocky Gerung mengingatkan, DPR tidak mungkin berjalan sendiri. Setiap langkahnya adalah cerminan dari restu penguasa. Kalimat itu mengupas lapisan lebih dalam, bahwa krisis legitimasi DPR bukan sekadar soal individu, tapi soal sistem yang dipelihara oleh dua tokoh besar ini. Jokowi dengan kekuasaan 10 tahun telah melahirkan DPR yang jinak, yang lebih sering menjadi stempel daripada pengawas. Rakyat melihat bagaimana undang-undang kontroversial disahkan dengan cepat tanpa mendengar jeritan publik. Dan Prabowo, sebagai presiden baru, mewarisi sekaligus melanjutkan sistem itu. Kenaikan gaji DPR bukan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kompromi besar antara eksekutif dan legislatif. Rocky menyindir dengan pedas, jangan kira kenaikan gaji itu hanya urusan DPR. Itu urusan istana juga, sebab tanpa sinyal DPR tidak berani melangkah. Kalimat ini memukul logika penonton. Karena benar, mustahil DPR berani melawan arus pemerintah. Sebaliknya, mereka justru selalu berjalan seiring, saling melindungi kepentingan, meski harus mengorbankan rakyat. Sore di Pulau Mas dengan pagar rumah yang digedor adalah potret kecil dari ketidakpuasan besar yang diarahkan bukan hanya pada DPR, tapi juga pada sistem kekuasaan yang lebih luas. Publik mulai sadar bahwa wajah Sahroni hanyalah wajah kecil. Di belakangnya ada bayangan dua penguasa yang membentuk panggung besar politik Indonesia. Dan inilah yang membuat peristiwa itu semakin menakutkan bagi elit. Karena ketika rakyat sudah berani mengetuk pintu rumah seorang anggota DPR, bukan tidak mungkin kelak mereka akan menuntut pertanggungjawaban langsung dari istana. Pulau Mas hanyalah awal, tapi arah kemarahan sudah jelas, dari DPR menuju pusat kekuasaan. Rocky menutup komentarnya dengan satu kalimat dingin. Kalau DPR dianggap boneka, maka rakyat akan mencari siapa dalangnya. Dan dalang itu selalu berada di kursi kekuasaan tertinggi. Kalimat itu bagai lonceng tanda bahaya, bukan hanya bagi Sahroni, bukan hanya bagi DPR, tapi juga bagi Jokowi dan Prabowo yang kini ikut terikat dalam benang kusut kemarahan rakyat. Sore di Pulau Mas hanyalah sebuah percikan, tapi percikan kecil bisa melahirkan api besar. Rocky melihat peristiwa itu bukan sekedar insiden lokal, melainkan tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap sistem. Ketika pagar rumah seorang anggota DPR bisa digedor massa, itu berarti pagar legitimasi politik sudah retak di seluruh negeri. Rocky berkata dengan nada tajam, ini bukan sekedar rumah Sahroni yang diguncang, ini simbol seluruh DPR yang sedang goyah. Dan kalau elit tak juga sadar, api itu akan menjalar dari satu rumah ke rumah lain, dari satu lembaga ke lembaga lain. Kata-kata itu terdengar seperti nubuat, mengingatkan kita pada sejarah bangsa ketika amarah rakyat akhirnya berubah menjadi revolusi sosial. Pertanyaan besar pun muncul,
Apakah elit akan terus menutup telinga, menganggap ini sekedar badai kecil, atau mereka sadar bahwa badai ini bisa berubah jadi tsunami politik? Karena setiap kali rakyat kehilangan sabar, sejarah Indonesia membuktikan tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahannya. Di jalanan, di warung kopi, di media sosial, suara itu semakin keras. Rakyat mulai berbicara dengan nada yang sama. Sudah cukup, mereka tidak lagi takut disebut tolol. Karena bagi mereka, kebodohan yang sesungguhnya adalah membiarkan DPR terus bermain-main dengan nasib bangsa. Inilah titik di mana kemarahan bisa menular, seperti api yang menyambar dari satu obor ke obor lain. Rocky menutup dengan kalimat menohok. Kalau elit terus bermain api, jangan kaget kalau rumah demokrasi benar-benar terbakar. Dan kalau rumah itu runtuh, mereka yang pertama tertimpa puingnya adalah para politisi sendiri. Kalimat ini menancap kuat, membuat penonton berpikir bahwa waktu terus berjalan, dan bom sosial itu semakin sulit dibendung. Maka Pulau Mas bukan akhir cerita. Ia adalah awal dari babak baru. Sebuah babak di mana rakyat mulai sadar, mulai berani, dan mulai menagih harga yang sebenarnya dari demokrasi. Pertanyaan kini, apakah elit siap menghadapi ledakan yang mereka ciptakan sendiri? Pulau Mas bukan soal pagar rumah yang digedor, tapi pagar kepercayaan rakyat yang sudah jebol. Kalau DPR masih merasa aman, itu artinya mereka belum dengar suara rakyat dengan jelas. Dan kalau suara ini terus membesar, percayalah, bukan lagi pagar yang runtuh, tapi kursi-kursi mereka sendiri. Kalau Rocky Gerung benar, maka yang kita saksikan bukan sekadar drama sore itu, melainkan prolog dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang berikutnya? Apakah rakyat hanya berhenti di pagar atau mereka akan menuju pintu istana? Nah, kalau kalian merasa cerita ini penting untuk terus didengar publik, jangan berhenti di sini. Klik tombol subscribe sekarang juga biar kalian tidak ketinggalan setiap narasi pedas dan analisis tajam yang membongkar kepalsuan politik kita. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang sadar ada sesuatu yang busuk sedang kita hadapi bersama. Ingat, semakin banyak yang menonton, semakin kuat suara kita melawan arus kebohongan. Jadi mari kita terus hidupkan ruang kritik ini, karena tanpa suara rakyat, demokrasi hanyalah dekorasi kosong.